Rasulullah mengatakan akan datang masanya Ka'bah dihancurkan. Oleh siapa? Du aswaqataini minal Habasyah. Itu dua orang yang punya dua betis kecil. Orang yang punya dua betis kecil minal Habasyah, dari orang-orang Habasyah. Apa ciri orang-orang yang menghancurkan Ka'bah? Apa ciri orang-orang yang menghancurkan Ka'bah? Masa si Ka'bah hancur? Iya, ada hadisnya sahih. Ka'bah nanti akan dihancurkan. Hari ini Ka'bah adalah rumah Allah yang pertama kali diletakkan di muka bumi. Ya kan? Awalu baitin wudi'a linnas. Rumah Allah yang pertama kali diletakkan di muka bumi adalah Ka'bah. Bahkan di zaman Adam, ada yang mengatakan pendapat yang lain, bahkan sebelum Adam pun sudah ada Ka'bah itu, sesungguhnya tempatnya sudah ada, tapi dibangun secara fisik itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai hari ini Ka'bah dijaga oleh Allah kemuliaannya. Tidak siapapun di sana menghinakan kehormatan Ka'bah kecuali Allah akan balas cash langsung yang ada di sana. Ini terjadi ya, sering terjadi pada jemaah-jemaah haji yang coba menyepelekan kehormatan Ka'bah di sana. Taib. Tetapi tadi ada hadis riwayat Hakim, riwayat Imam Ahmad, ya, dikatakan sahih oleh ulama tersebut, Ka'bah akan hancur oleh orang-orang Habasyah. Apa tandanya? Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam sahihnya Rasulullah mengatakan yukharribul Ka'bata du aswaqataini minal Habasyati. Orang yang akan menghancurkan, orang yang akan merobohkan Ka'bah, rumah Allah yang menjadi sentral dari semenjak dunia itu ada. Kiblat makhluk hidup di muka bumi ini adalah Ka'bah. Itu bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah, ya kan? Bahwa semua orang itu memutari Ka'bah. Kalau ada perputaran sebagaimana perputaran orang yang sedang tawaf. Ka'bah adalah sentral dunia, hatinya dunia, ya kan? Dia letaknya di tengah-tengah dunia. Bahkan ada penelitian, ditarik garis ya, dari Ka'bah ke barat, ke timur, ke selatan, semua dapat bahwa Ka'bah itu di tengah, memang sentral dunia. Rasulullah mengatakan akan datang masanya Ka'bah dihancurkan. Oleh siapa? Du aswaqataini minal Habasyah. Itu dua orang yang punya dua betis kecil. Orang yang punya dua betis kecil minal Habasyah, dari orang-orang Habasyah. Itu cirinya, kata Rasulullah, orang yang menghancurkan Ka'bah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga yang lain, ka'anni bihi aswada afhaja yaqla'uha hajaran hajara. Rasulullah mengatakan ka'anni bihi, seakan-akan aku sekarang ini melihatnya. Ini orang akan menjual Ka'bah itu, seakan-akan Allah tayangkan tuh di depan Rasulullah filmnya orang yang kayak begini nih bentuknya, ya kan? Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aswada afhaj, berkulit hitam. Ya, orangnya itu berkulit hitam dan renggang kedua betisnya. Kemudian mendongkel atau mencongkel batu-batu Ka'bah satu demi satu, diruntuhkan kehormatan dan fisik Ka'bah oleh orang tersebut. Kemudian dijelaskan dalam teks yang lain, yukharribul Ka'bata du aswaqataini minal Habasyah wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha ka'anni anzuru ilaihi ufaydi'a yadribu 'alaiha bimishatihi wa miqwalih. Ka'bah, kata Rasulullah, akan dirobohkan oleh Duswaqataini. Ini orang yang memiliki dua betis yang kecil dari Habasyah. Dia akan merampas Ka'bah, perhiasannya. Ya, perhiasan Ka'bah akan dirampas. Wa yukharribuha min kiswatiha, dan akan melucuti kiswahnya. Kiswah itu yang pakaian hitam lah ya. Itu kalau sekarang ya, dalam
buku tentang, dulu kami waktu tugas haji sering kita bagi-bagikan, diterangkan dalam buku tersebut, di Saudi itu ada pabrik khusus pembuatan kiswah Ka'bah, dan setiap tahun satu tahun sekali diganti kiswahnya pada saat haji, orang sedang berada di sedang berada di Mina. Ketika lewat jumrah diganti itu kiswahnya, dan setiap tahun disiapkan 40 kilo emas murni yang dijadikan sebagai benang emas yang untuk menulis tulisan yang tulisan di kiswahnya itu. Nah, ini nanti akan dilucuti oleh mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali dengan teks yang sedikit berbeda, wala ka'anni anzuru ilaihi, dan aku, kata Rasulullah SAW, seolah-olah melihat kepadanya ini orang. Jadi seakan Allah tampakkan betul ya. Jadi kayak film lah, padahal belum terjadi, tapi Allah tunjukkan nanti. Allah Maha Kuasa. Ini Nabi Muhammad SAW, ini adalah mukjizat, namanya mukjizat. Dan aku seakan melihat kepadanya bahwa orangnya adalah botak, tandanya lah kepalanya botak, bengkok tapak kakinya agak sedikit bengkok ya, menggempur Ka'bah dengan sekop dan cangkulnya, alat untuk menghancurkan bebatuan begitu. Jadi satu persatu Ka'bah dihancurkan oleh orang tersebut. Nah, peristiwa ini akan terjadi. Orang bertanya, kenapa Allah membiarkan Ka'bah dihancurkan oleh orang tersebut? Ini jadi pertanyaan. Kenapa Ka'bah dihancurkan oleh orang tersebut? Allah tidak menjaganya. Padahal di masa menjelang lahirnya Rasulullah 50 hari kurang lebihnya, 50 hari, 55 hari oleh sebagian sejarawan, Ka'bah juga pernah dihancurkan oleh siapa? Orang Habasyah juga. Yang namanya pimpinannya adalah siapa? Abraha bin Al-A'sam Al-Habasyi yang beragama Nasrani. Nah, kisahnya adalah ketika Yaman itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani ya, yang merupakan perpanjangan tangan dari orang Habasyah Yaman, yang rajanya atau perwakilannya adalah Abraha bin Al-Asram Al-Habasyi, itu melihat bahwa orang-orang Arab ini begitu cinta dengan Ka'bah, haji setiap tahun di sana, maka timbullah rasa ingin mengalihkan hasad dan iri hati dalam mereka. Maka mereka membuat gereja yang sangat besar ya, sehingga kalau saking tingginya gereja saat itu, kalau kita mengangkat begini ya, maka akan jatuh peci kita, saking tingginya gereja saat itu. Tapi orang-orang Arab asli yang tahu bahwa tujuan dibangunnya gereja itu adalah mengalihkan hati orang Arab kepada gereja, maka orang Arab marah. Apa yang dilakukan? Pergi ke gereja tersebut, ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan mengotori, mengencingi, membakar, buang sampah dan seterusnya. Kemudian terdengarlah beritanya sampai ke Abraha. Maka Abraha menyiapkan pasukan yang begitu besar, kurang lebih 60.000 pasukan di zaman itu, sehingga dalam perjalanan dari Yaman sampai ke Mekah tidak ada satupun kabilah yang mampu menghadapi pasukan tersebut ya, dan mengendari kurang lebih 13 atau 17 pasukan gajah yang sangat besar. Nah, tapi ketika mau menghadap Ka'bah dengan Ka'bah, ternyata gajah tersebut tidak bisa bergerak. Allah tahan. Tapi jika diarahkan ke tempat yang lain, maka dia akan begitu kencang. Nah, Allah jaga kehormatan Ka'bah. Allah kehormatan Ka'bah, bahkan Allah kirim tayran ababil, burung ababil yang membawa pada paruhnya, pada kedua kakinya batu-batu yang datang dari neraka, yang mengenai mereka akan tembus kepada badan mereka dan mereka hancur luluh seperti burung, seperti makanan yang sedang dikunyah oleh dedaunan. Ala kulli hal. Nah, kenapa saat ini Allah tidak jaga, saat itu dijaga, yang hari ini tidak dijaga? Ini jadi pertanyaan. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau di zaman itu Ka'bah masih ada fungsinya. Apalagi menjelang datangnya Nabi akhir zaman sebagai penyempurna ajaran manusia, masih ada fungsinya menjadi pusat sentral, simbol persatuan dan kiblat umat Islam ketika mereka menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di akhir zaman ketika Ka'bah dihancurkan, berarti Ka'bah sudah tidak ada lagi yang mempergunakan.
Jadi fungsi Ka'bah sudah tidak ada. Berarti umat Islam sudah tidak meninggalkan, atau memang sudah mati, atau sudah tidak ada, maka Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habasyah tersebut. Dan ini akan terjadi, dan ini bagian dari keimanan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh ragu sedikit pun tentangnya. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Kayaknya nggak masuk akal, masa sih? Akan terjadi, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, ka'ani angduru ilai, seakan-akan aku diperlihatkan oleh Allah. Jadi kalau hari ini kayak cuplikan videonya sudah tidak diperlihatkan oleh Rasulullah. Kok bisa? Bisa. Allah maha mengerti, maha kuasa ilmunya. Kalau manusia saja bisa membuat film yang tayangannya nanti ya 1 tahun kemudian, tapi sudah dibuat cuplikannya, manusia dengan ilmu yang terbatas, dengan teknologi yang canggih aja bisa, apalagi Tuhan semesta alam, pasti lebih bisa lagi, ya kan? Sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan bagi kita bahwa Ka'bah jika datang masanya akan dihancurkan oleh orang-orang Habasyah. Taib. Ini adalah satu hal yang harus kita yakini. Ka'bah jika datang masanya akan dihancurkan melalui siapa? Seorang Habasyi, ya, orang Habasyi yang hitam, yang kedua betisnya kecil, kepalanya botak, itu tandanya, dan telapak kakinya bengkok. Tapi kok kuat menghancurkan? Kuat. Dan Allah izinkan dengan alat-alat, ya, sebagaimana alat untuk menghancurkan gedung-gedung di zaman itu. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.